Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nahwu wadih yang lumayan lama kita tidak bahas. Tetapi kali ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang taukid. Dulu sekali kita sebelum ini pernah membahas tentang taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Nah, kali ini kita akan masih membahas taukid itu sendiri, yakni dengan tema taukidud dhamiril muttasil wal mustatir. Taukidnya dhamir muttasil dan mustatir. Maksudnya dhamir muttasil dan mustatir ini ditaukidkan dengan dhamir munfasil ya. Jadi dhamir muttasil apakah dia sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul itu ataukah dia majrur dengan huruf jar, itu bisa ditaukidkan dengan dhamir lagi. Jadi dhamir ditaukidkan dengan dhamir ya. Dalam hal ini dhamir muttasil dengan dhamir mustatir ini bisa ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Kita lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Qumtu, saya telah melaksanakan ya, melakukan atau mendirikan ya kan. Ana, saya, bil wajibi, dengan tugas saya. Maksudnya saya telah melaksanakan tugas saya. Jadi benar-benar sayalah yang melaksanakannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dhamir muttasil yaitu tu. Itu ditaukidkan dengan lafaz ana yang merupakan dhamir munfasil. Jadi kalau qumtu ini adalah fi'il fa'il ya. Kemudian ana ini bukan maf'ul, tetapi ini adalah taukid. Taukid dari dhamir muttasil yaitu tu. Bil wajibi ba huruf jar, al wajibi majrur bil ba. Biasa seperti biasa ini untuk i'rabnya. Lalu kemudian yang contoh yang kedua, ma ja'aka anta ahadun. Tak seorang pun yang datang kepadamu. Tidak ada seorang pun yang mendatangimu gitu. Nah, jadi kata ka ini adalah dhamir muttasil dhamir muttasil yang dikuatkan oleh dhamir anta. Nah, anta ini kan dhamir munfasil ya, dikuatkan oleh dhamir munfasil. Jadi di sini dhamirnya dikuatkan oleh dhamir. Nah, jadi secara lafziyah ya, dikuatkan atau ditaukidkan secara lafziyah. Selanjutnya contoh nomor 3, salamtu alaihi. Saya mengucap salam atasnya, huwa, benar-benar dia yang saya ucapkan salam atasnya itu. Jadi lafaz hi di sini kan dia dhamir muttasil ya, bersambung dengan ala yang merupakan huruf jar. Kemudian huwa ini adalah dhamir munfasil yang menguatkan dari dhamir muttasil yaitu hi ini ya. Oke. Jadi paham ya, insyaallah ini tidak terlalu sulit. Lalu kita lanjut ke contoh nomor 4. Dahishna nahnu anfusuna. Nah, ini yang pertama kata dahishna ini adalah fi'il fa'il ya. Nah, ini sebagai fa'ilnya. Dahishna artinya kami heran lah. Kami heran ya. Dahisha yadhashu, kami heran. Nahnu, kami, anfusuna, diri kami sendiri. Maksudnya di sini kami benar-benar bingung atau kami benar-benar heran gitu. Jadi ditaukidkan kata na ini dengan dua taukid sekaligus. Yang pertama secara lafziyah dia ditaukidkan oleh nahnu yaitu dhamir munfasilnya. Kemudian yang kedua ditaukidkan juga dengan an-nafsu. Di sini kan anfusuna ini adalah jamak dari nafsu, an-nafsu. Ya. An-nafsu nafsani anfus gitu jamaknya. Yang merupakan ini taukid maknawi. Nah, jadi dia ditaukidkan dengan dua sekaligus di sini ya. Nahnu ini taukid lafzi, anfusuna ini taukid maknawi. Apa yang ditaukidkan? Yang ditaukidkan ini dhamirna ini ya. Jadi dhamir ditaukidkan dengan dhamir. Selanjutnya contoh nomor 5. Zu'irta anta nafsuka ya, artinya hampir sama ya. Zu'irta anta nafsuka, engkau sendiri
dibuat bingung. Nah, engkau sendiri dibingungkan gitu. Ya, du'irta dibingungkan engkau, anta yaitu kamu, nafsuka dirimu sendiri. Nah, ini sama dengan contoh nomor 4 ini. Jadi kata dhamir muttasil ta, ini kan ta ini dhamir muttasil ya. Itu ditaukidkan secara lafziyah dengan dhamir anta yang merupakan dhamir munfasil. Lalu kemudian ditaukidkan lagi dengan kata nafsu yang mana ini adalah taukid maknawi. Jadi taukidnya di sini ada dua, yaitu anta dengan taukid lafziyah dan nafsuka dengan taukid maknawi. Selanjutnya contoh nomor 6. Jabunuhum anfusuhum, ya, jabunuhum anfusuhum, mereka sendiri pengecut. Nah, mereka sendiri pengecut. Di sini kata jabanu, di sini ada waul jamaah yang merupakan dhamir muttasil, kemudian ditaukidkan dia dengan hum dengan taukid lafziyah, dan ditaukidkan juga dengan anfus yang merupakan jamak dari an-nafsu, ya. An-nafsu ini kan termasuk dari taukid maknawi. Jadi taukidnya di sini dua, taukid lafziyah dengan hum, taukid maknawiyah dengan anfus. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini semuanya adalah dhamir muttasil yang ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Tu ini kan dhamir muttasil ya. Ka, hi ini adalah dhamir muttasil. Lalu dikuatkan dengan dhamir munfasil yaitu ana, anta, huwa. Nah, di sini na dhamir muttasil, ta dhamir muttasil, waul jamaah di sini juga dhamir muttasil. Lalu kemudian ditaukidkan di sini dengan nahnu, anta, dan hum. Ini taukid lafziyahnya. Lalu ditaukidkan lagi dengan anfus ya, atau nafsu. Nah, ini taukid maknawiyahnya. Jadi penaukidannya dua kali untuk menunjukkan bahwa benar-benar gitu. Selanjutnya usriju ana al-farasa. Usriju ana al-farasa artinya saya sendiri memasang pelana kuda itu. Nah, jadi usriju ini adalah fi'il mudhari. Yang namanya fi'il mudhari nanti fa'ilnya itu kan dhamir mustatir takdiruhu ana, ya, takdirannya ana. Lalu di sini ada ana lagi. Nah, ana di sini bukan fa'il dari usriju, bukan. Tetapi ini adalah taukid dari dhamir mustatir yang tersembunyi pada lafaz usriju. Lalu al-farasa ini tentunya adalah maf'ul. Selanjutnya contoh nomor 8. Iftah, bukalah olehmu, anta, ya kamu, an-nafidhata, akan jendela. Iftah ini adalah fi'il amr, pasti punya fa'il. Fa'ilnya di sini mustatir takdiruhu anta, ya, wujuban takdiruhu anta. Nah, jadi kan ada dhamir yang tersembunyi pada lafaz iftah ini, yaitu adalah anta. Nah, dhamir yang tersembunyi namanya mustatir. Kemudian anta di sini bukan sebagai maf'ul dari kata iftah, tetapi taukid dari dhamir mustatir yang ada pada lafaz iftah. Nah, an-nafisata ini baru dia adalah maf'ul. Berikutnya contoh nomor 9. Faridun, Farid, qara'a telah membaca, siapa huwa Farid, al-kitaba akan buku. Ya, Faridun di sini dia kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian qara'a ini adalah fi'il madi yang mana pada lafaz qara'a ini terdapat dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya, takdirannya huwa. Nah, jumlah fi'il fa'ilnya nanti akan menjadi khobar dari Farid. Namanya khobar jumlah karena ini terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah ya. Lalu huwa ini adalah taukid dari dhamir mustatir yang tersembunyi pada lafaz qara'a. Nah, al-kitaba ini baru dia adalah maf'ulnya. Ya, Farid, dia itu si Farid benar-benar telah membaca sebuah buku artinya. Nah, kita lanjut ke contoh nomor 10. Usriju ana nafsi al-farasa. Nah, ini sama dengan contoh nomor 4, 5, 6 ya. Jadi taukidnya ada dua. Usriju, saya memasang pelana. Di sini kan ada dhamir mustatir takdirhu ana. Kemudian dhamir mustatirnya itu dikuatkan oleh ana yang ini sebagai taukidnya, lalu dikuatkan lagi dengan nafsi, ya, dengan nafsi. Nah, jadi di sini ada dua taukidnya. Ana ini sebagai taukid lafziyah, nafsi taukid maknawiyah. Al-farasa di sini sebagai maf'ul.
Kemudian iftah yang artinya bukalah, anta oleh kamu, nafsuka dirimu sendiri, an-nafidhata akan jendela itu. Maksudnya kamu saja yang buka jendela itu gitu. Jangan yang lain-lain, cukup kamu saja yang buka. Nah, itu untuk menguatkan. Di sini taukidnya ada dua, yaitu anta dan nafsu. Anta ini taukid lafziyah, nafsu ini taukid ma'nawiyah. Jadi hampir sama dengan 4, 5 dan 6. Bukan hampir sama, ya sama gitu ya. Faridun Farid qara'a telah membaca, huwa dia si Farid, nafsuhu dirinya sendiri, alkitaba akan buku. Maksudnya yang membaca buku itu benar-benar si Farid, bukan orang lain ya. Jadi sangat meyakinkan bahwa yang membaca buku itu ya dia si Farid gitu. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi penguatan atau pentaukidan dhamir muttasil atau dhamir mustatir dengan dhamir munfasil atau dengan taukid maknawi seperti an-nafsu. Bisa juga dengan lafaz yang lain, al-ainu dan lain sebagainya, tergantung dari konteks kalimatnya. Baik, untuk lebih jelasnya tentu kita akan baca dulu pembahasannya ya. Al-bahthu pembahasan. At-ta'u min qumtu wal kafu min ja'aka wal ha'u min alaihi fil amsilati salasatil ula kulluha dhamairu muttasilah. Jadi huruf ta pada lapas qumtu, huruf kaf pada lapas ja'aka dan huruf ha pada lapas alaihi pada contoh-contoh tiga pertama tadi itu kulluha semuanya, yaitu ta, kaf dan ha itu dhamairu muttasilah adalah dhamir muttasil. Wa qad ukida kullu minha taukidan lafziyan bi dhamiri raf'in munfasil. Dan telah ditaukidkan semuanya itu dengan taukid lafziyah dengan dhamir rafa yang munfasil, yaitu ana, anta dan huwa tadi itu. Walau tadabbarta jami'ad dhamairil muttasilati ala ikhtilafi anwa'iha, kalau kamu renungkan semua dhamir-dhamir muttasil dengan berbagai macam bentuknya itu atau macamnya itu, sawaun akanat fi mahalli raf'in, apakah pada saat dia menempati posisi rafa, am fi mahalli nasbin atau menempati posisi nasab, am fi mahalli jarrin atau menempati posisi jar, lawajadtaha tuakkadu taukidan lafziyan bidhamairir raf'il munfasilah, maka engkau akan menemukan bahwa semuanya itu ditaukidkan dengan dhamir rafa yang munfasilah. Jadi tidak ada dhamir ditaukidkan dengan dhamir nasab ya, semuanya adalah dengan dhamir rafa munfasil, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum tadi itu. Selanjutnya wadhamairuna, lalu kemudian dhamirna min dahishna, pada lapas dahishna ini ada dhamirna, wa ta'u min du'irta, kemudian dhamir ta pada lapas zu'irta yang ini, wal wawu min jabunu, dan lapas dhamir wawu pada lapas jabunu ini yang merupakan wawu jamaah ini, fil amsilatis salasatis saniyah pada tiga contoh yang kedua, kulluha dhamair raf'in muttasilah, semuanya juga termasuk dhamir rafa' muttasil. Wa qad ukida kullu minha taukidan ma'nawiyan bin nafsi ba'da taukidihi bidhamiril munfasil. Nah, setiap darinya itu ditaukidkan dengan taukid maknawi, yaitu menggunakan lapas an-nafsu, ya anfusuhum tadi itu atau nafsuhu itu, kemudian setelahnya itu ditaukidkan dengan dhamir munfasil, yaitu dua taukidnya ya. Walau tadabbarta jami'a dhamair raf'i, kalau kamu bayangkan atau renungkan dhamir-dhamir rafa al-muttasilah al-muakkidah bin nafsi awil aini, yaitu yang dhamir rafa muttasil yang dikuatkan lagi dengan an-nafsu dan al-ainu atau al-ainu, la wajadtaha la tuakkadu hadat taukidu illa ba'da taukidiha bidhamairil munfasilah. Tidaklah ditaukidkan taukid ini kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir munfasilah ya. Selanjutnya ta'ammal ad-dhamair al-mustatirah fil amsilatil baqiyah. Coba perhatikan dhamir-dhamir mustatir pada contoh sisanya, yaitu tadi dari contoh nomor 7 ya sampai nomor 12 kalau salah itu. Tajidu hukmaha fi taukidil lafzi
kamu akan menemukan hukumnya pada taukid lafzi, wa kadzalika fit taukidil ma'nawi bin nafsi wal aini. Begitu juga pada taukid maknawi dengan lafaz an-nafsu atau al-ainu. Hukmud dhamair al-muttasilah al-mutaqaddimah. Sama dengan hukum dhamir-dhamir pada contoh yang nomor 1 sampai nomor 6. Artinya dia sama. Baik, teman-teman, nah ini yang perlu dicatat ya, bila perlu ini dicatat dan dihafalkan. Ini adalah kaidah tentang dhamir muttasilah yang ditaukidkan dengan dhamir rafa munfasilah. Yang pertama, kawaidnya adalah ad-dhamairul muttasilatu wal mustatiratu. Dhamir muttasil dan dhamir mustatir tuakkadu taukidan lafziyan. Ditaukidkan dengan taukid lafzi bi dhamairir raf'il munfasilah, dengan menggunakan dhamir rafa munfasil, yaitu ana, anta, antuma, antum, nahnu, ana, semuanya, yaitu namanya dhamir munfasil. Kemudian la tuakkadu dhamairur raf'il muttasilatu wal mustatiratu bin nafsi wal aini illa ba'da taukidiha bi dhamairir raf'il munfasilah. Jadi dhamir rafa muttasil dan mustatir itu ditaukidkan dengan lafaz an-nafsu dan atau al-ainu setelah dia itu ditaukidkan dengan dhamir rafa munfasilah. Jadi tidak bisa dhamir rafa munfasilahnya tidak ada lalu tiba-tiba dhamir muttasil dan mustatir itu langsung ditaukidkan dengan lafaz an-nafsu. Jadi harus ditaukidkan dulu dengan dhamir-dhamir munfasilah, baru kemudian ditambah dengan pentaukidan maknawiyah, yaitu dengan lafaz an-nafsu atau al-ainu atau yang lainnya. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah pembahasan tentang taukid dhamir muttasil dan mustatir. Yang mana dhamir muttasil dan mustatir ini bisa ditaukidkan dengan dhamir rafa al-munfasilah, gitu ya. Semoga pembahasan ringkas ini dapat dipahami. Mudah-mudahan ilmu kita berkah, bermanfaat, dan dapat kita terapkan ketika kita membaca kitab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.